Ekstraksi DNA adalah proses isolasi atau pemisahan DNA dari sel atau jaringan organisme, baik tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penghancuran dinding dan membran sel lisis, pemisahan DNA dari komponen seluler lain seperti protein dan lipid, hingga pemurnian DNA untuk mendapatkan sampel yang bersih dan siap digunakan untuk PCR dan elektroforesis. Pertama, proses lisis, dihaluskan, dan alamanda dengan mortel, alur. Kedua, ditimbang sampel yang sudah dihaluskan dengan berat 0,5 gram. Ketiga, dimasukkan 400 UL B14 UL, Pernas Astat Solution 100 mg per mililiter, ke dalam 100 mg wet sampel atau 20 mg sampel kering. Keempat, diaduk hingga tercampur dan dimasukkan ke dalam mikrotube. Kelima, diinkubasikan campuran tersebut dalam inkubator 65 derajat Celcius selama 10 menit. Keenam, ditambahkan larutan P3 dan selanjutnya didiamkan dalam es batu selama 5 menit. Ketujuh, disentrifugasi selama 7 menit dengan speednya 13.500. Waktunya, karena dia speednya nggak sampai, kita naikkan jadi 3 menit. Kalau sudah, kita start. Kita tunggu sampai benar-benar dia proper well. Kedelapan, setelah disentrifugasi sampel dipindahkan ke Kia Shredder. Kesembilan, disentrifugasi sampel selama 2 menit dengan kecepatan 13.000. Kesepuluh, ditambahkan 160 mikroliter O1 dalam proses ini. Katanya berapa? 13.000 ya. Ke-11 dituangkan 500 mikroliter O2. Ke-12 ditambahkan buffer E100. Ke-13 disentrifugasi 1 menit dengan kecepatan 8.000. Hasil setelah disentrifugasi. PCR adalah teknik amplifikasi DNA menggunakan enzim dan siklus suhu untuk menghasilkan jutaan salinan segmen DNA dalam waktu singkat. Tahapan dalam PCR: 1. Denaturasi, DNA dipanaskan 95 derajat Celcius hingga terpisah menjadi untai tunggal. 2. Annealing, suhu diturunkan 50–65 derajat Celcius agar primer menempel pada DNA target. 3. Elongasi, suhu dinaikkan 72 derajat Celcius agar DNA polymerase memperpanjang primer, menghasilkan DNA baru. Siklus ini diulang 20–40 kali untuk memperbanyak DNA eksponensial. Pengenalan alat praktikum kepada praktikan. Master mix yang digunakan dalam praktikum PCR terdiri dari DNA polymerase, DNTPase Mg×2, buffer, bahan primer dalam PCR, dilarutkan menjadi 10 M sebelum digunakan dalam reaksi PCR, didinginkan master mix dengan es batu. Karena terdapat Mg×2 dan mengandung logam, maka harus dilakukan vortex sebelum digunakan agar tercampur sempurna. Pelaksanaan vortex.
Ditambahkan 12,5 mikroliter master mix ke dalam tab. Ditambahkan 1 L primer forward dan 1 L primer reverse ke dalam tab PCR. Kemudian dicampurkan master mix, primer forward, primer, reverse dan air ke dalam tubuh baru. Pelaksanaan pencampuran master mix, primer forward, primer reverse dan air ke dalam tab yang dilakukan oleh praktikan. Setelah proses ini selesai dilakukan, dimasukkan tab ke dalam mesin PCR dengan memastikan tabung terpasang dengan baik dan posisinya sempurna. Hasil setelah dilakukan proses PCR menggunakan mesin PCR. Elektroforesis adalah metode pemisahan molekul seperti DNA, RNA, atau protein berdasarkan ukuran dan muatannya menggunakan medan listrik dalam medium gel agarosa. Molekul bermuatan negatif akan bergerak menuju elektroda positif, dengan molekul lebih kecil bergerak lebih cepat dan menempuh jarak lebih jauh dibanding molekul besar. Teknik ini digunakan setelah PCR untuk memvisualisasi dan menganalisis hasil amplifikasi DNA. Pertama, disiapkan DNA hasil isolasi sebelumnya dalam makrocentrifuge tube 1,5 ml. Kedua, bentang parafilm pada meja laboratorium sebagai tempat melakukan DNA dengan loading dah. Ketiga, diambil sebanyak 10 UL loading dah menggunakan mikropipet dan letakkan pada parafilm. Keempat, diambil sebanyak 2 LDNA sampel yang telah diisolasi sebelumnya dan campurkan dengan loading dah yang telah diambil. Mixing campuran menggunakan mikropipet. Kelima, setelah tercampur, masukkan campuran DNA pada sumuran gel agarose yang telah disiapkan. Dilakukan lagi pada sampel selanjutnya hingga seluruh sampel telah dimasukkan dalam gel agarose. Keenam, setelah semua sampel dimasukkan, hubungkan mesin elektroforesis dengan power supply yang telah disiapkan. Pastikan warnanya sesuai dan jangan terbalik, jika terbalik listrik tidak akan jalan. Ketujuh, atur waktu dan volt pada power supply dengan 100 volt selama 40 menit. Kemudian langsung dirun. Dibiarkan DNA bergerak hingga waktu selesai. Kedelapan, setelah selesai, matikan power supply. Lalu angkat gel agarose. Kesembilan, masukkan gel agarose ke dalam gel DAR. Gel DAR adalah alat yang digunakan untuk memvisualisasikan dan mendokumentasikan hasil elektroforesis gel. Ke-10, dokumentasi gel elektroforesis secara manual menggunakan kamera. Gel agarose hasil elektroforesis divisualisasikan menggunakan transiluminator UV atau biru berdasarkan hasil praktikum polymerase chain reaction PCR dan elektroforesis terhadap ekstraksi DNA dari dan Alamanda catartica. Didapatkan hasil bahwa tidak tampak pita DNA pada gel agarose setelah elektroforesis dilakukan. Hal ini menandakan bahwa amplifikasi DNA tidak berhasil. Beberapa kemungkinan penyebab kegagalan ini antara lain kualitas DNA template yang rendah, kesalahan pipet volume atau suhu, dan durasi PCR yang tidak optimal. Selain itu, pada beberapa sampel terlihat adanya smear atau bercak kabur di gel elektroforesis. Smear menunjukkan adanya fragmen DNA dengan ukuran tidak seragam, bisa karena degradasi DNA atau amplifikasi yang tidak spesifik.